Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak sekalian, apa kabar kalian semua? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah anak sekalian, untuk kesempatan video kali ini Bapak akan membahas tentang lanjutan dari konsep usaha dan energi yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan membahas, yaitu mencari hubungan antara usaha dengan energi kinetik dan usaha dengan energi potensial. Marilah kita mulai dari yang pertama, yaitu hubungan antara usaha dengan energi kinetik. Kita ambil contoh ilustrasi seperti layar berikut ini. Misalkan seseorang mendorong sebuah mobil dengan gaya konstan sebesar F. Anggaplah pada keadaan awal mobil tersebut memiliki kecepatan sebesar V0. Selanjutnya ketika gaya diberikan menyebabkan mobil bergerak dan berpindah sejauh S dengan kecepatan sebesar V1. Hubungan antara usaha dengan energi kinetik dirumuskan sebagai besarnya usaha yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap suatu benda sama dengan besarnya perubahan energi kinetik pada benda tersebut. Artinya bahwa ketika kita memberikan gaya pada sebuah benda, anggaplah dia memiliki kecepatan awal V0 dan berakhir pada V1, maka pada benda tersebut akan terjadi perubahan energi kinetik. Nah, besarnya usaha yang kita lakukan nanti itu setara dengan besarnya perubahan energi kinetik. Secara matematis kita dapat menuliskannya sebagai berikut, yaitu W sama dengan delta EK, di mana W adalah usaha dan delta EK adalah perubahan energi kinetik yang timbul pada benda. Kemudian kalau kita kembangkan pada konsep yang lalu, kita sudah mendapatkan bahwa besarnya W adalah F kali S dan besarnya energi kinetik adalah setengah mv kuadrat. Sehingga kalau kita masukkan pada konteks ini, maka besarnya perubahan energi kinetik tadi adalah keadaan energi kinetik akhir, yaitu setengah mv1 kuadrat dikurangi keadaan energi kinetik awalnya, yaitu setengah mv0 kuadrat, di mana F adalah gaya yang kita berikan dan S adalah perpindahannya, kemudian M adalah massa benda dan V adalah kecepatannya. Untuk memahami ini, mari kita ambil contoh kasus yang pertama ini. Misalkan kita mendorong sebuah meja, di mana meja tersebut masanya 10 kg misalkan, di atas lantai yang mendatar. Kita memberikan gaya yang konstan sebesar 10 Newton. Jika meja kita anggap mula-mula diam, di sini ditanyakan berapakah kecepatan meja setelah menempuh jarak 2 meter. Dari hubungan yang terdahulu, kita akan mencoba menganalisis bagaimana besarnya kecepatan benda setelah kita dorong. Di sini diketahui bahwa F adalah 10 Newton, S atau perpindahannya adalah 2 meter,
kemudian massa mejanya adalah 10 kg, dan kecepatan awalnya adalah 0. Di sini ditanyakan adalah V1-nya atau kecepatan setelah menempuh 2 meter. Dari hubungan persamaan yang kita bahas sebelumnya, kita akan dapatkan bahwa Fs sama dengan setengah M V1 kuadrat min setengah M V0 kuadrat. Kita masukkan angka-angkanya. F-nya adalah 10, S-nya adalah 2, kemudian energi kinetik akhirnya adalah setengah kali mv kuadrat. Kita masukkan setengah kali 10 kali v1 kuadrat. Ini v1 nanti yang akan kita tanyakan, dan karena keadaan v0 nya adalah 0, maka energi kinetik awalnya kita hitung sebagai 0. Selanjutnya kita akan dapatkan bahwa 5v kuadrat akan sama dengan 20. Dari sini kita akan dapatkan bahwa v1 kuadrat sama dengan 4, sehingga kita akan dapatkan besarnya v1 adalah akar dari 4, yaitu sebesar 2 meter per sekon. Ini artinya apa, anak sekalian? Setelah kita mendorong meja tadi dan meja bergeser dari keadaan awal sejauh 2 meter, maka kecepatannya yang mula-mula diam akan menjadi 2 meter per sekon. Sampai di sini mudah-mudahan kalian paham, anak sekalian. Baiklah, kita akan mencoba pada contoh kasus yang lain. Misal, yaitu kita melakukan pengereman pada sebuah mobil. Di sini ditanyakan berapakah gaya pada rem yang diperlukan untuk dapat menghentikan mobil yang mula-mula bergerak dengan kecepatan 72 km per jam, di mana dia memiliki ruang agar dapat berhenti setelah 25 meter sehingga tidak terlalu mendadak. Anggaplah massa mobilnya di sini 2000 kg atau sekitar 2 ton. Nah, bagaimana kita menyelesaikan kasus ini? Di sini diketahui bahwa jaraknya adalah 25 meter, kemudian massa mobilnya adalah 2000 kg, kemudian kecepatan awal mobil tadi adalah 72 km per jam, yang kalau kita konversi akan sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian V1 nya atau V akhirnya ini adalah 0 karena diharapkan mobil berhenti setelah menempuh 25 meter. Di sini ditanyakan adalah F nya atau gaya untuk pengereman tadi. Kita masukkan persamaannya, yaitu Fs sama dengan energi kinetik akhir dikurangi energi kinetik awal. Kita masukkan angkanya. Di sini F yang ditanyakan, kemudian S-nya adalah 25 meter. Energi kinetik akhirnya adalah 0. Mengapa? Karena dia berhenti. Sedangkan keadaan awalnya adalah dia pada kecepatan 20 meter per sekon. Dengan menghitungnya kita akan dapatkan di sini bahwa 25F sama dengan minus 400.000. Selanjutnya kita akan dapatkan harga F-nya, yaitu minus 400.000 dikurangi 25 sama dengan minus 16.000 Newton. Mesti kalian bertanya, kok itu ada tanda min? Nah, min di sini anak-anak sekalian bukanlah harga. Tanda min di sini menunjukkan bahwa arah gaya yang kita berikan itu berlawanan arah dengan arah perpindahannya. Jadi tadi mobilnya bergerak ke kanan, tapi kan kita mengerem. Kalau mengerem berarti arah gayanya melawan arah
pergerakan mobil tersebut. Bagaimana sekalian? Semakin paham bukan tentang hubungan antara usaha dengan energi kinetik ini? Baiklah anak sekalian, kita akan melanjutkan pada konsep berikutnya, yaitu bagaimana hubungan antara usaha dengan energi potensial. Kalian mestinya sudah tidak asing dengan alat ini bukan? Alat ini adalah alat berat yang disebut dengan kren. Dia digunakan untuk memindahkan atau mengangkat benda-benda yang berat pada ketinggian yang cukup tinggi. Misalkan pada proyek-proyek bangunan, kalian akan bisa melihatnya di sana, atau mungkin di pelabuhan-pelabuhan. Misalkan di sini sekalian kita ambil kasus sebuah beban ya, yang ada di permukaan tanah ini, anggaplah dia pada ketinggian awal H0. Dia akan kita pindah ke atas atau kita naikkan dengan gaya F. Ingat anak-anakku bahwa benda ini juga terpengaruh oleh medan gravitasi, sehingga dia juga memiliki percepatan ke arah pusat bumi atau ke bawah sebesar G. Ketika benda kita naikkan, anggaplah ketinggiannya menjadi H1. Dalam hal ini kita anggap gaya yang bekerja adalah konstan. Maka di sini akan tampak perpindahannya, yaitu dari H0 ke H1 adalah sebesar S, yang tidak lain adalah selisih dari H1 dan H0 ini. Hubungan antara energi potensial dengan usaha atau usaha dengan energi potensial di dalam fisika dirumuskan sebagai besarnya usaha yang dilakukan oleh suatu gaya terhadap suatu benda untuk mengubah ketinggiannya akan sama dengan besarnya perubahan energi potensial pada benda tersebut. Maksudnya adalah ketika kita melakukan usaha untuk memindahkan benda ini, besarnya usaha tadi akan setara dengan besarnya perubahan energi potensial pada benda. Secara matematis kita akan merumuskan bahwa besarnya V itu akan sama dengan delta EP, di mana EP adalah energi potensial. Kemudian kalau kita lihat di sini, karena V adalah F kali S, di mana perubahan energi kinetiknya adalah energi kinetik akhir, yaitu pada ketinggian H1 ini dikurangi dengan energi kinetik awal, yaitu pada keadaan H0, di mana F adalah gaya yang digunakan untuk mengangkat, kemudian S adalah perpindahannya, kemudian M ini adalah massa benda, G percepatan gravitasi, H1 dan H0 ini masing-masing adalah ketinggian akhir dan ketinggian awalnya. Contoh penerapan hubungan antara energi potensial dengan besarnya usaha sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Misalkan pada contoh kasus ketiga ini, misalkan seseorang hendak menancapkan paku yang panjangnya 2 cm pada sebatang kayu dengan arah vertikal dengan menggunakan palu yang massanya 100 gram. Jadi massa palu ini adalah 100 gram. Posisi palu diatur sedemikian rupa sehingga selisih ketinggian antara palu dengan ujung atas paku adalah 20 cm. Jika percepatan gravitasinya adalah 10 meter per sekon kuadrat dan gaya rata-rata antara paku dengan kayu, jadi ketika ini kita pukul, ini akan menimbulkan gaya rata-rata setiap pukulannya adalah 100 Newton. Pertanyaannya adalah berapa kali paku dipukul sehingga paku
dapat terbenam seluruhnya ke dalam kayu ini. Penyelesaiannya coba perhatikan di sini. Besaran-besaran yang diketahui adalah M ini adalah massa palunya, yaitu 100 gram sama dengan 0,1 kg. Kemudian delta H itu adalah selisih ketinggian antara palu dengan ujung paku ini, yaitu 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian G nya adalah 10 meter per sekon kuadrat. F yaitu gaya rata-rata antara paku dengan kayu ini ketika kita pukul, anggaplah 100 Newton. Lalu L ini adalah panjang pakunya 2 cm. Yang ditanyakan adalah jumlah pukulannya. Nah, untuk menghitung berapa kali pukulannya, kita menghitung dulu setiap pukulannya itu nanti paku akan terbenam seberapa. Dari sinilah kita menggunakan hubungan antara energi potensial dengan usaha atau usaha dengan energi potensial. Di sini kita dapatkan bahwa delta EP nanti adalah F kali S, bukan? Atau Fs sama dengan delta EP, di mana delta EP nya atau perubahan energi potensialnya adalah Mg kali delta H. Selanjutnya kita masukkan angka-angkanya, di mana M nya adalah massa palunya 0,1, kemudian G nya adalah 10, kemudian delta H nya adalah 0,2, kemudian F nya gaya rata-ratanya tadi adalah 100 Newton. Nah, sehingga setiap kali dipukul dia akan terbenam sejauh S. Di sini kita akan dapatkan berapa S-nya, yaitu 0,002 meter atau sekitar 0,2 cm. Artinya apa? Setiap kali kita memukul, maka paku ini akan terbenam 0,2 cm atau 2 mili. Kalau panjang seluruhnya adalah 2 cm, kita tinggal membaginya, yaitu pukulan yang diperlukan berapa? Yaitu 2 dibagi 0,2, atau kita akan mendapatkan hasilnya nanti 10 kali. Artinya bahwa setelah ini kita pukul 10 kali, maka ini pakunya akan terbenam seluruhnya. Demikian sekalian, mudah bukan tentang bagaimana hubungan antara energi usaha dengan energi kinetik, usaha dengan energi potensial. Di sekitar kita banyak contoh-contoh lain yang bisa kalian cari dan kembangkan untuk menerapkan konsep ini lebih jauh. Bapak harapkan kalian berani untuk mencobanya, dan ini akan menambah nanti keterampilan kalian, pengetahuan kalian bagaimana menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan hubungan antara usaha dengan energi kinetik maupun usaha dengan energi potensial. Bapak cukupkan penjelasan Bapak pada kali ini. Selanjutnya selamat belajar dan tetap semangat. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan, taati protokol kesehatan, selalu mengenakan masker, cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan air sabun atau hand sanitizer, dan selalu menjaga jarak. Hindari kerumunan dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.